Gustav menatap tajam. Dia ingin melawan, tetapi tubuhnya masih terkunci total. Belum sempat Gustav memaki, dia sudah langsung terpental keras dan membentur tanah dengan brutal. Darah merah menyembur dari mulutnya. Tubuhnya terlihat sangat mengenaskan. Melihat ini, semua orang di arena bukan merasa iba, tetapi justru tertawa terbahak-bahak. Kupikir si sampah itu benar-benar bisa mengalahkan Tuan Jingsui. Ternyata dia tidak ada apa-apanya. Sampah ya tetap sampah. Mau berjuang seperti apapun, tetap saja dia sampah. Tuan Jingsui, bunuh saja dia secepatnya. Anak itu pasti punya banyak rahasia dan peluang di tubuhnya. Terjadilah hujatan massal terhadap Gustav. Kenapa? Karena mayoritas orang di sana merasa iri terhadap perkembangan Gustav yang terlalu cepat dan terlalu luar biasa. Dulu dia dianggap sampah, sekarang bisa lebih kuat dari mereka. Tentu hal ini tidak bisa diterima. Tuan Jingsui sangat menikmati suasana ini. Dia melangkah mendekati Gustav, berdiri di atasnya dan menahan ke bawah dengan tatapan. Bocah bodoh, kau masih punya kata terakhir. Dengan pusaka ini, tidak ada satu orang pun yang bisa menyelamatkanmu. Bagaimana rasanya merasakan keputusasaan seperti ini? Suara Tuan Jingsui menggema jauh ke seluruh arena, membuat bulu kuduk orang-orang merinding. Gustav tidak berbicara, matanya tetap tajam dan dingin menatap Tuan Jingsui. Dia seolah menunggu sesuatu. Dia merasakan kekuatan pusaka itu sangat kuat dan bukan berasal dari Gunung Kunlun. Bahkan energinya terasa familiar. Tuan Jingsui melihat Gustav tetap diam dan merasa waktunya belum tepat. Dia mengangkat tangannya, mengumpulkan energi sejati yang tekanannya menggetarkan langit. Dia berseru, "Bocah bodoh, dengan telapak tanganku sendiri akan kubakar habis dirimu. Matilah kau!" Hembusan angin dari telapak tangan itu terasa bisa melahap segala sesuatu. Telapak tangan raksasa hampir menyentuh tubuh Gustav. Namun, tepat di saat itu, dari dalam tubuh Gustav terdengar teriakan maha dahsyat yang mengguncang langit. Pengkhianat! Benar-benar berani-beraninya kau memakai benda milik klan darah roh. Kau harus dimusnahkan. Xiuqiye langsung mengamuk dengan hebat. Melalui tubuh Gustav sebagai perantara, dia meledak ke atas arena membentuk sebuah pedang langit darah berwarna merah. Pedang raksasa itu tampak membelah langit, seolah hendak memisahkan langit dan bumi. Pedang langit darah itu ujungnya sangat tajam. Pada bilahnya terukir pola naga bercakar 9. Ekornya berkilau mewah dan megah. Bahkan meskipun 10.000 matahari berkumpul, cahayanya tetap tidak akan bisa menandingi cahaya agung dari pedang ini. Dengan gagah, pedang itu membelah turun dari langit, memotong bulan dan matahari, serta menghancurkan seluruh kekuatan waktu dan ruang yang sebelumnya membekukan tubuh Gustav. Tuan Jingsui langsung memuntahkan darah segar. Matanya terbelalak lebar, nyaris keluar dari rongganya. Dia berkata, "Ini kekuatan apa ini? Bagaimana mungkin bisa mematahkan segel dari benda suci itu? Ini tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin." Dia melihat kekuatan buas yang bergolak di sekeliling dan hatinya dipenuhi rasa takut. Karena dia sangat jelas bisa merasakan kekuatan ini benar-benar bisa menghancurkannya. Saat itu, di dalam hati Tuan Jingsui hanyalah tersisa rasa kecil dan tidak berdaya. Dia mengangkat kepalanya, menatap pedang langit darah itu dan berkata, "Jangan, jangan." Namun pedang itu sama sekali tidak menggubris permohonannya.
Satu tebasan turun dan Tuan Jingsui langsung terbelah dua di tempat. Belum sempat merespon, belum sempat melakukan serangan balasan, Tuan Jingsui yang dikenal begitu kuat langsung binasa di bawah tebasan satu pedang. Beberapa saat kemudian, pedang langit darah itu perlahan berubah menjadi aliran ki darah, lalu masuk ke dalam tubuh Gustav. Gustav pun pulih. Dia langsung mengangkat pedang yang menghancurkan jiwa Tuan Jingsui, lalu meraih kuali obat darah roh. Wajahnya dingin, matanya menyapu ke arah teman-teman Tuan Jingsui dan orang-orang keluarga Huang. Lalu dia berkata, "Bagus, di bawah gunung Kunlunku masih ada yang berani memakai barang milik klan darah roh. Tindakan seperti ini tidak bisa dimaafkan oleh langit dan bumi. Siapapun yang terkait dengan barang ini, keluar sekarang juga. Kalau tidak, maka aku Gustav Ye akan mengangkat pedang dan membantai habis seluruh klan kalian." Ucapannya membuat seluruh tempat berguncang. Han Yun dan yang lainnya pun menatap keluarga Huang dengan tatapan dingin. Sementara itu, para murid dari sekte-sekte kecil mulai bersuara lantang. "Menjijikkan, dalam perang zaman kuno, klan darah roh sudah begitu merugikan Gunung Kunlun kita. Dan sekarang masih ada yang berani memakai barang mereka. Memang pantas mati. Kami mendukung Gustav. Pengkhianat seperti Tuan Jingsui harus dibantai sampai ke akarnya." Suara dukungan itu bergejolak seperti ombak yang menggulung. Padahal orang-orang ini barusan masih menghina dan ingin Gustav mati. Tapi sekarang setelah Tuan Jingsui gugur, mereka tidak punya pilihan lain. Orang-orang di sekitar Tuan Jingsui kini tertunduk malu. Satu persatu mereka melangkah ke depan. Tidak ada satupun yang berani menatap Gustav. Beberapa dari mereka mulai membela diri. "Kami tidak tahu apa-apa tentang ini. Kami tidak tahu kalau Tuan Jingsui bekerja sama dengan klan darah roh. Tuan Ye, kami benar-benar tidak tahu." Namun di saat ini, sebuah suara sangat tidak pada tempatnya terdengar. Apa salahnya menggunakan barang milik klan darah roh? Bahkan kalaupun Tuan Jingsui membantu mereka, apa masalahnya? Atau kalian semua punya pendapat berbeda? Seorang penjaga dari keluarga Huang melangkah maju. Tubuhnya berlapis baju zirah berkilauan 5 warna. Dia tampak suci dan agung. Gustav menatapnya tajam. "Kau tanya apa pendapatku? Baik, akan kutunjukkan apa pendapatku." Gustav mengayunkan pedangnya membentuk cahaya mematikan. Dalam sekejap, penjaga keluarga Huang itu langsung meledak. Tubuhnya hancur berkeping dan jiwanya musnah total. Gustav berdiri dingin, tidak tergoyahkan. Jalan pedang abadi dan jalan pembantaian mengelilingi tubuhnya. Dia berkata, "Itulah pendapatku. Siapapun yang berani mengatakan membantu klan darah roh itu tidak masalah, akan kubasmi seluruhnya." Dia mengangkat pedang dan menunjuk ke arah keluarga Huang, lalu menunjuk ke semua orang. "Siapa yang berani bicara satu kata untuk menolak perkataanku?" Seorang penjaga keluarga Huang lainnya justru melangkah maju, mengepalkan tangannya dan berkata, "Keluarga Huang kami sudah bergabung dengan klan darah roh secara turun-temurun. Dan kau..." Tapi belum sempat dia selesai bicara, cahaya pedang sudah menyala dan di udara, seorang penjaga keluarga Huang yang berada di tingkat pertama ranah alam Kaisar Dewa langsung meledak. Tubuhnya hancur, jiwanya musnah. Setelah menebaskan pedang itu, Gustav melangkah ke depan. Dia berdiri tegak di atas pohon raksasa setinggi 10 meter, memandang ke bawah ke arah lebih dari 100 orang keluarga Huang dan berkata dengan suara dingin, "Kalau kalian berani mengucapkan sepatah kata pun lagi, aku akan membantai kalian dengan tanganku sendiri." Sombong, mendominasi. Satu orang saja berani menantang keluarga Huang yang besar itu. Itulah Gustav si gila.
Semua orang dari sekte-sekte kecil langsung menahan napas. Jantung mereka seperti melompat ke tenggorokan. Mereka sangat takut pertempuran meletus dan mereka ikut terkena getahnya. Namun, keberanian Gustav benar-benar luar biasa. Keluarga Huang adalah pemimpin dari barisan pertama kekuatan di Gunung Kunlun dan berkuasa selama ribuan tahun. Di keluarga ini, bahkan penjaga biasa pun berada di ranah alam Kaisar Dewa. Jumlah orang di ranah alam Kaisar Dewa dalam keluarga Huang bahkan melebihi gabungan semua sekte besar Gunung Kunlun. Dan Gustav berani menantang mereka terlalu gila. Perlu diketahui, di sekte kecil sangat sedikit yang memiliki kultivator ranah alam Kaisar Dewa. Kalaupun ada, mereka pasti diposisikan sebagai tetua dalam, tetua inti, atau bahkan tetua jalan tao. Namun, di keluarga Huang, level alam Kaisar Dewa hanya cukup untuk jadi penjaga saja. Betapa menakutkannya keluarga seperti ini, dan Gustav masih berani mencari masalah. Beberapa penjaga keluarga Huang langsung meneriaki dengan marah, "Gustav, apa maksudmu? Kalau berani, ulangi lagi kata-katamu barusan." Namun Gustav langsung mengayunkan pedangnya. Ratusan kilatan pedang seolah menembus waktu yang sudah lama berlalu dan secara beruntun menghantam puluhan penjaga keluarga Huang. Ledakan demi ledakan menggema. 12 penjaga keluarga Huang yang semuanya ranah alam Kaisar Dewa tingkat pertama tewas berturut-turut di tangan Gustav. Wakil ketua keluarga Huang langsung menunjuk Gustav. Wajahnya murka. "Gustav, apa maksudmu ini? Kau menghina keluarga Huang kami dan membantai begitu banyak orang kami. Apa sebenarnya yang kau inginkan?" Gustav dengan dingin mengangkat pedangnya menunjuk langsung ke arah wakil ketua keluarga Huang. "Kalian semua adalah anjing piaraan klan darah roh. Maka aku wajib menghunus pedang dan membasmi kalian satu persatu. Kalau kau berani sekali lagi mengucapkan kata mengabdi pada klan darah roh, kalian semua yang ada di sini akan kutebas sampai habis." Gustav terus melangkah maju, mendekat ke arah wakil ketua keluarga Huang. Namun, wakil ketua itu malah memalingkan pandangannya ke arah Han Yun, lalu dengan suara keras berkata, "Memangnya kenapa? Keluarga Huang kami sudah lama tunduk pada klan darah roh. Tidak lama lagi, mereka akan turun ke dunia ini sendiri. Berani kau membunuhku? Kalau kau berani membunuhku, mereka akan memusnahkan seluruh keluargamu. Siapa yang berani membunuhku? Saat para bangsawan klan darah roh turun ke sini, kalian semua akan mati." Ucapan ini membuat seluruh tempat menjadi hening. Para pemimpin sekte seperti sekte Gunung Kunlun, sekte Dao, sekte Tianhai, dan yang lainnya semuanya terdiam, tidak berani bersuara. Karena apa yang dikatakan oleh wakil ketua keluarga Huang itu memang benar. Siapapun yang berani bergerak sekarang, tahun depan bisa saja sektenya musnah di tangan klan darah roh. Namun, Gustav tidak peduli. Dia berseru, "Han Yun, bersama-sama kita habisi mereka sekarang juga." Gustav langsung mengeluarkan dua senjatanya, pedang bintang dan tombak pembunuh 9 neraka. Tangan kiri menggenggam pedang bintang. Sinarnya menyambung ke seluruh bintang-bintang langit. Seolah setiap bintang berubah menjadi sebilah pedang suci, saling terhubung dan membentuk gerbang pedang kuno di langit. Ribuan pedang dari gerbang itu jatuh ke bumi, menebas satu persatu para penjaga keluarga Huang dan menghancurkan puluhan tetua bagaikan memotong rumput. Dalam sekejap, 17 penjaga dan tetua keluarga Huang, baik yang berada di setengah langkah alam Kaisar Dewa maupun tingkat pertama, semuanya musnah di bawah gerbang pedang itu. Ranah alam Kaisar Dewa, setiap tingkatannya adalah seperti langit yang baru. Gustav memiliki kekuatan untuk membunuh kultivator alam Kaisar Dewa tingkat 4, bahkan tingkat 5. Maka,
membasmi orang-orang keluarga Huang yang hanya berada di tingkat pertama atau kedua sama sekali bukan masalah baginya. Wakil ketua keluarga Huang berseru, Gustav, kau pasti mati hari ini." Saat wakil ketua keluarga Huang baru hendak bergerak, tiba-tiba sebuah kekuatan yang membatasi langit dan bumi langsung membelenggunya. Han Yun melayang turun dan dengan satu kibasan tangan, kekuatan dahsyat menghancurkan tubuh wakil ketua keluarga Huang menjadi daging cincang. Bahkan jiwanya juga langsung dilenyapkan. Seorang wakil ketua keluarga Huang, kultivator alam Kaisar Dewa tingkat 5, dibunuh seketika oleh Han Yun. Han Yun memandang semua orang dari atas, lalu berkata dengan suara dingin, "Siapapun yang berani membantu keluarga Huang akan dihancurkan." Kemudian dia mengeluarkan cahaya abadi dan membelenggu puluhan orang keluarga Huang lainnya. Lalu dia menoleh ke arah Gustav dan berkata, "Kalau mereka bersedia menyerah, maka saat kelak kita melawan klan darah roh, mereka bisa dikirim ke garis depan. Mereka bisa menebus dosa dengan pengorbanan." Gustav pun menghentikan serangannya. Dia tahu Han Yun masih menyayangkan nyawa para kultivator alam Kaisar Dewa dari keluarga Huang. Puluhan orang dari keluarga Huang itu memang banyak yang berada di ranah alam Kaisar Dewa. Meski tidak ada yang melebihi alam Kaisar Dewa tingkat 5, tetapi jumlah mereka cukup besar. Satu orang, satu kekuatan tambahan. Kalau nanti mereka bisa mendapatkan ilmu pamungkas dari Dewa 100 Pedang, maka para anggota keluarga Huang ini bisa disegel paksa dan dijadikan senjata untuk melawan klan darah roh. Tiba-tiba cahaya biru menyala. Sebuah kotak cahaya biru muncul dan menyedot semua anggota keluarga Huang ke dalamnya. Han Yun mengambil kotak itu lalu melemparkannya kepada Gustav dan berkata melalui transmisi suara, "Ini untukmu, silakan kau yang atur. Tapi izinkan aku mengingatkan satu hal. Kalau mereka bisa dipakai untuk melawan klan darah roh, membunuh mereka sekarang justru akan sia-sia." Mendengar itu Gustav mengangguk. Dia menyimpan kotak cahaya biru itu ke dalam cincin penyimpanan. Kotak cahaya biru ini adalah alat penyimpanan manusia berbasis ruang. Meski tak bisa menyimpan terlalu lama dan tak ada energi spiritual di dalamnya, sehingga tidak bisa dipakai untuk kultivasi, namun untuk menahan atau memenjarakan orang, alat ini sangat berguna. Selesai dengan urusan itu, Han Yun dan Gustav sudah menyelesaikan segalanya. Namun para penonton di sekeliling lapangan benar-benar terkejut, terutama sekian banyak orang dari sekte-sekte kecil. Mereka berpikir pertarungan besar akan meledak. Mereka tidak menyangka malah berakhir seperti ini. Keluarga Huang, begitu banyak kultivator alam Kaisar Dewa dari keluarga Huang, semuanya ditangani oleh Han Yun. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Han Yun bahkan menyerahkan mereka kepada Gustav. Siapa sebenarnya Gustav ini sampai Han Yun pun begitu patuh kepadanya? Tiba-tiba Huang Futian dengan ekspresi gugup melangkah maju. Barusan saat pertarungan dengan Tuan Jingsui, dia melihat semuanya dengan jelas. Aura Tuan Jingsui begitu mengerikan. Meskipun Huang Futian bisa saja membunuhnya, namun dia tahu dirinya tidak sekuat Gustav. Terutama di akhir pertempuran saat pedang darah surgawi itu muncul, dia benar-benar tidak sanggup melawan. Kalau dia tidak menyerah, dia pasti mati. Maka Huang Futian menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Gustav, aku mohon kepadamu, selamatkan nyawaku." Meskipun Huang Futian adalah wakil kepala sekte King Luan, namun dia tahu benar dirinya bukan tandingan Gustav. Tentu saja karena dia bukan bagian dari keluarga Huang. Kalau tidak, sebelum bicara pun pedang Gustav sudah lebih dulu menebasnya. Secara diam-diam, Huang Futian mengirim transmisi suara. "Aku tahu tentang hubungan keluarga Huang dan klan darah roh.
Aku bahkan tahu di mana tempat klan darah roh akan turun ke Gunung Kundun, serta berbagai rahasia mereka. Kalau kau bersedia menyelamatkanku, aku akan memberitahumu semuanya.